Sekarang kamu jawab aja pertanyaannya, jawab aja. Enggak, Itu cuman itu aja saya tanya. Bisa jawab, berarti ini turun dong. Enggak, saya tanya Kan Mbak Cimpluk tadi, ada kesilapan Mbak Cimpluk tadi ngomong kan. Apa? Sebelum Yesus ada, Tuhan itu sudah ada katanya kan, dunia sudah ada kan. Nah, kenapa Yesus itu dibilangi dia yang menciptakan bumi dan langit? Kan Yesus kan dilahirkan. Berarti sebelum lahir itu Yesus, sudah dunia ada. Dan langit ini sudah ada kan? Sebelum dunia ada, Tuhan sudah ada. Berarti kamu salah dengar. Nah, tadi Tuhan sudah belum cukup ada. Umur Oke. juga kayaknya. Tidak. Tadi saya dengar itu tidak. Saya dengar tadi kami itu belum cukup umur. Bukan ilmu ya, umur. Kalau yang begini. Saya bilang sebelum dunia ada, Tuhan itu sudah ada. Sebelum Tuhan datang ke dunia, dia sudah ada sebelumnya. Kok sudah salah dengar? Sudah ada Mbak Cimpluk bilang kan. Saya jelasin kamu. Saya jelasin kamu ya. Jadi ya ini juga orang-orang Kristen harus pahami ya. Nama kita harus belajar proper name sama sebutan. Selain nama itu sebutan. Yesus itu bukan nama proper name. Karena Yesus itu terdiri dari dua kata. Nama dan sebutan. Ya. Jadi nama Yesus itu dari dua kata. Yodevave, kemudian dari kata Yaza. Ya, jadi nama disingkat dalam bentuk Ibrani itu Yehoshua. Jadi nama Tuhan Yesus itu proper name-nya itu dari kata dasar itu Yotevave. Nah, kata lahir itu bukan nanti lahir baru ada. Tetapi dilahirkan dari rahim Maria itu cara Tuhan menyatakan diri lewat nubuatan Keluaran 3 ayat 14 dan kitab Yesaya yang menyatakan akan lahir dari seorang perawan. Jadi kalau ditanya sama Kristen, kenapa dia itu bisa lahir dari perempuan tanpa ayah? Itu ada jawabannya. Karena jauh sebelum terjadi, 700 tahun, 1500 tahun sudah dinubuatkan dalam dua kitab. Kitab Taurat dan kitab Yesaya. Nah, persoalannya kalau ditanya sama saudara muslim, kenapa dia lahir dari seorang perempuan? Pasti jawabannya apa, Cemplok? Alam. Gak ada jawabannya kalau ditanya. Tapi kalau ditanya sama Oten, pasti Oten bilang karena dinubuatan. Karena ada tertulis dua kitab. Alam. Ada di dalam dua kitab, kitab Taurat dan kitab Yesaya, Nabi Yesaya akan lahir dari perempuan perawan. Nah, contoh, saya lahir di Indonesia. Apakah Indonesia pernah bunting? Tidak. Jadi kata lahir itu jangan bermakna keluar dari selangkangan. Paham sampai sini? Nah, masih awam kayaknya, kelihatannya masih awam. Ya, belum cukup umur. Nah, itu yang saya pertanyakan tadi. Yang itu saya pertanyakan. Udah dijawab ya? Ya, udah terjawab ya, Yesus. Tapi cuma satu lagi. Siapa yang membagi dia itu nama Yesus itu? Dia sendiri. Dia sendiri. Betul. Tidak patut umatnya ada yang buatkan. Seperti umatnya, kan. Karena ada tertulis dalam kitab Nabi. Di contoh Yesaya 60 ayat 18, di situ ada nama Yehoshua. Jadi kitab pertama, kitab Pesita itu menulis yang lahir itu adalah Maria. Maria itu adalah Mar artinya Tuhan, Yah itu artinya Yahweh. Jadi teman-teman ya, di dalam kekristenan itu nama-nama itu mengandung nama teoforik. Contoh Ismail. Ismail itu artinya apa? Allah yang Maha Elohim yang mengasihi. Nah, ada arti. Nah, contoh, kalau saya tanya sama saudara saya sendiri muslim, apa arti Ismail? Pasti jawabannya Allahu alam. Nah, Allahu alam. Karena satu-satu contoh, Adam itu artinya apa? Aburo dia. udah Rasul udah. Iya, direken lagi. Dia belum cukup umur. Dia belum cukup umur, Rasul. Salah dengar dia. Iya, salah dengar lagi. Ya, karena kalau di dalam contoh ya Ismail itu ada arti dari kata El, itu namanya teoforik.
Satu-satunya di dalam kitab, dalam pemahaman saudara kita Muslim hanya ada satu yang mempunyai makna arti, yaitu nama baginda. Itu aja, yang lain nggak ada. Silakan Muhammad Edi on cam. Itu kok si Liping bisa berubah wajah tuh sekarang, kenapa? Takut ya? On cam Pak, mau bertanya apa nggak? Ini bukan room gosip ya Pak? Apa sih? Wah, ini kan udah keok semua sama saya nih. Ya, silakan Oke, Pak. Nggak bertanya ya? Ya. Baik. Dia mau bertanya, biarin dia bertanya. Mau adu ilmu kita by one. Jangan keroyokan kayak gini. Ya, Ini silakan, silakan. On cam Pak, on cam. On Oke, cam silakan Pak. on cam. Naik ke room kalian mute, kalian ini. Syaratnya on cam Pak. Bapak on cam bisa nggak? Saya itu biasanya on cam ya teman-teman. Cuman karena saya ini akun saya gemar dan dicintai oleh para netizen, sehingga saya setiap hari harus buat akun. Kalau kalian dalam 1K ini follow saya, 500 orang bisa buka cam saya. Enggak, sekarang kayak gini. Kapan lo bisa debat sama saya, Liping? Saya Bililin 7, bukan Living. Paham? Selama ini saya pernah tantang. Sabar. Selama ini saya panggil debat dengan ustadz-ustadz kalian, nggak ada yang mampu. Ustadz-ustadz yang rese terhadap kekristenan, tidak semua ustadz. Karena saya yakin percaya. Kapan kita siap? Diam dulu. Kita Karena data aja, jangan kita ngarang diam. Nah, mohon maaf ya, di sini buat tanya jawab lah. Nantilah kalian berantem di luar ya. Ya, jadi saya yakin dan percaya ada saudara saya ustadz-ustadz yang tidak rese. Begitu. Jadi saya nggak menyeluruh ya. Saya nggak membawa nama Islam tapi oknum. Ya, selamat malam, Victes. On cam silakan. Selamat malam. Ya. Ya. Saya mau tanya Silakan on cam. Ya, bisa on cam apa enggak ya? Bentar, nggak ada ya? Hah? Oh, nggak ada gambarnya kamu. Apa katanya? Oh, nggak ada gambarnya kamu. Gambarnya nggak ada. Oke. Nggak Saya udah ada kirim. kameranya. Ya, tinggal klik. Saya udah kirim barusan. Tinggal klik. Oke. Klik. Oke. Udah. Ya, silakan Pak, mau nanya apa? Saya ini mau tanya sedikit ya. Boleh. Ini, saya mau tanya, tolong jawab. Agama Kristen itu, di keagama Kristen itu gimana perasaannya? Tenang, sejuk, atau gimana? Tidak lagi jadi hamba dosa ya, merasa merdeka dan tenang betul, damai sejahteranya itu loh Pak. Damai sejahtera, merasa dicintai dan berharga gitu. Oke. Tapi ini saya rasa Bang ya, mau agama Islam, mau agama Hindu, Buddha, kalau tempat sembayangnya ada AC pasti sejuk Bang. Ya, Tapi mau di maksud saya agama gini. Buddha Hindu kalau sembayangnya di bawah matahari Bang, mana ada kesejukan Bang? Yang benar aja Bang. Maksud saya gini, kenapa umat Kristen kalau ada pengajian akbar kok ikut, terus langsung suruh apa itu mualaf? Itu kenapa? Itu cuma itu apa pertanyaan saya. Gimana? Banyak yang mualaf. Oh, banyak yang mulai. Datanya di mana Kita itu? punya di mana itu? Datanya dari mana itu? Di pengajian akbar, di salah satu pengajian. Ya, kirain datanya dari yang memang benar-benar data sensus penduduk terakhir, agama yang berkembang. Datang sendiri. Ya, umat Kristen datang sendiri. Itu kenapa? Gitu. Yang mau saya. Siapa namanya? Namanya siapa? Terus dia datang ke mana? Loh, kalau namanya siapa saya nggak tahu lah, kalau saya bukan. Makanya. Udahlah Pak, ini bukan room gosip ya. Kalau mau ngomong-ngomong kayak gitu, sebenarnya kalau mau jujur Pak, kalau mau jujur, sekarang Bapak buka berita Iran. Orang-orang Iran yang tadinya fanatik sekali dengan agamanya sekarang ikut Yesus. Berita internasional diikutin juga, jangan cuma berita samping rumah.
Bang, saya bantu abang kan harus tanya siapa namanya. Jawab aja si A, si B, si C, si D. Kan biar selesai sampai si Z. Udah terjawab. Ya kan, Yang kalau dia penting nggak punya jawab. namanya ya jangan dipaksa dong, Pak. Simak streaming. Loh, kok banyak yang banyak yang Ya karena berita yang Bapak tonton cuman itu. Kalau kita kan mendunia. Coba lihat tuh Iran berkembangnya bagaimana. Sekarang ada lawatan juga luar biasa, kebangkitan rohani di berbagai tempat. Kemarin naik ke room saya, makanya Bapak sering-sering naik ke room saya. Ada satu orang nih, dia tadinya cuman istrinya yang Kristen, dia tadinya tidak Kristen. Lalu istrinya ini mendoakan dia dan dia bertemu dengan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Akhirnya sekarang 43 kakak, di kota Jambi. Jadi banyak segala macam Pak, tapi kita tidak gembar-gembor. Karena itu apa? Rasa syukur itu tidak untuk dipamerkan, tidak untuk manas-manasi. Rasa syukur itu untuk apa ya? Jadi merenung, kok Tuhan baik banget. Jadi akhirnya apa? Dia malah ikut apa? Terus menjadi berkat, berusaha hidup berbuah-buah, bukan congor-congor gitu loh Pak. saya mau tanyakan. Jadi begini bang, saya jelasin ya bang ya sedikit ya bang, sabar bang. Kalau orang Kristen masuk Islam tidak ada istilah halal darahnya, tetapi kalau orang Islam keluar dari Islam, ada yang ditembak mati di negara tertentu, hukumannya mati. Tidak Pak. Jadi, makanya nggak gembar-gembor gitu loh. Iya, jadi nggak digembar-gembor karena hukumannya itu halal darah. Sabar Pak, benar atau tidak Pak? Kalau orang Islam yang masuk Kristen halal darahnya. Yang saya mau tanyakan itu. Betul atau tidak Pak? Pak, betul atau tidak? Kalau orang keluar dari Islam halal darahnya, betul atau tidak? Saya itu nggak tahu. Kalau saya buka data bagaimana Pak? Nggak tahu banyak agama saya. Ya, kalau saya buka data bagaimana? Mendengar gitu loh. Kenapa kok? Ya itu tadi, buka aja datanya kalau ngeyel kayak Kalau gini. gosip tahu, kalau gosip tahu, tapi kalau agama nggak tahu. Ditanya agamanya nggak tahu, kalau gosip ada orang masuk tahu dia. Aduh. Umurnya mungkin belum cukup host. Maaf ya host, saudaraku ini kayaknya umurnya belum cukup. Tapi udah begini masa umur belum cukup sih Bang Liping? Berarti ilmunya. Gitu Pak. Bukan saya minta Ilmunya ya, betul. Oke, jadi banyak ya Pak orang yang masuk Kristen itu tidak gembar-gembor ya. Jadi tidak perlu juga. Yang penting kita bisa jadi berkat buat sesama. Kayak suka tabang apa? Mereka terancam ya. Mungkin mereka takut. Apa namanya? Kalian begitu responnya nggak baik ya kan? Ngapain? Mendingan kita fokus aja memuji Tuhan gitu. Oke Pak, bye-bye. Saya mau ngomong sebentar. Kalau ada non-Kristen, itu entah agama apa nggak tahu saya. Kalau debat atau bicara, kalau jangan diturunkan dulu, biar dilanjutkan saja gitu loh. Bapak nanti buka live sendiri ya, Bapak buka live sendiri pakai cara Bapak. Kalau saya live-nya seperti ini, setelah selesai bertanya, turun. Kalau dia misalnya nggak kooperatif, ya turun gitu. Nggak on cam, turun gitu. Nanti Bapak buka live sendiri dengan cara Bapak ya. Thank you Bapak, makasih. Bapak udah lumayan nih saya kasih lama. Karena apa? Padahal Bapak kan fitnah. Di sini nggak ada fitnah-fitnah. Bapak udah punya lumayan nih. Kok ada living smile ini? Ini living smile asli apa palsu? Halo wanita. Oh iya, kenapa kamu ini pakai foto orang? Enggak, aku living, hanya lagi radang tenggorokan saya. Oh iya, silakan on cam. Kalau nggak turun ya. Bisa on cam? Oke, silakan Mas Ikins kalau mau bertanya on cam. Mas Ikins. Kameranya nggak ada. Nih, tinggal klik tuh. Saya udah kirim. Aktifkan kamera, klik. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Maroko Pak nanti kena Ini mau tanya,
kenapa itu apa Tuhan Yesus apa ya? Itu kok disalib dibunuh kayak gitu? Tuhan Yesus tidak dibunuh, Pak. Di dalam Gitu aja. Yohanes 10, Yohanes 10 ayat 19, kita buka ya. Jadi dia berkuasa memberikan nyawanya. Jangan ngerokok ke band nanti, Pak. Oh ya, Mak. Ngerokok. Nanti ke band. Ya. Ya. Ini ya Pak ya. Jadi dia tidak. Kok aku disuruh hapus kamu ya? Kena asap rokok, nggak Ya, bisa. kamu sih. Kena asap, nggak bisa. Sensitif loh ini ya. Oke lah. Ya kamu sih kenapa? Udah tahu nggak boleh. Apa mereka ini baru ikut live ya? Si itu juga tuh si Rasul tadi itu. Kena banyak konten ya. Semua kena Ya, oke. band. Halo, selamat malam Kak. Malam, silakan on cam. Eri. Selamat malam. Iya, Ya, silakan. ini Kakak bertanya duluan atau saya bertanya duluan? Aku boleh bertanya duluan kalau kamu memang mau ditanya. Nah, boleh juga. Kalau nggak bisa menjawab nanti saya tanya sama Kakak ya. Bang, abang puasa nggak? Nah, sekarang ya udah malam kok puasa. Oh, tapi menunaikan ibadah puasa nggak? Menjalankan ibadah puasa lah. Itu abang ada perintahnya disuruh berpuasa. Oh, ya memang ada perintah. Oke, berarti perintah dari Ya, rukun Islam. dari rukun Islam. Kalau di Quran tertulis? Ya tertulis karena rukun Islam itu kan daripada tauhid Kak. Bisa Daripada buka ayatnya? tauhid itu kan dengar dulu. Satu saya kan Kakak tadi tanya di Al-Qur'an ditulis Kak, ya ditulis. Ada di saya bisa buka. Buka di surat Al-Baqarah aja, Kak boleh tengok aja banyak di itu Kak perintah puasa itu. Oke, ayat berapa? Kakak pokoknya kalau perintah puasa dalam Al-Qur'an itu banyak Kak, nggak bisa Nah, disebut satu persatu. Ya udah berarti nggak mampu. Sekarang aku tanya, artinya kalau ini perintah dari Allahnya, semuanya pasti melaksanakan dong ya Bang? Kak, itu kan puasa bagi orang yang mampu. Yang nggak mampu itu yang seperti apa? Yang mampu seperti apa? Gini contohnya, kakak kan masa bulan puasa gini, jadi kakak perjalanan jauh, contoh ke padang pasir di situ kan cuacanya panas, jadi kakak itu wajib karena apa? Dalam ilmu fikih kan kalau dalam keadaan bahaya kita wajib dimakan lagi Kak. Contoh kalau kakak nggak makan nanti kakak mati, gimana besok lusa mau puasa lagi? Oke. Terus nabinya puasa? Kak, Nabi sekarang Nabi Muhammad kan udah wafat. Itu kan dia yang memerintahkan semua. Jadi Dia itu puasa? diturunkan wahyu daripada Allah itu macam Lailatul Qadar. Itulah perintah puasa semua. Macam Isra Mi'raj, itulah Allah itu memberi wahyu. Oh, Isra Mi'raj itu apa ya? Oh ya perjalanannya Nabi. Kemana? Oke, Bang, gini Bang. Puasa Nabi Muhammad itu Bang, karena masa itu nggak ada yang menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu puasa 1 bulan. Tapi dalam keterangannya Nabi Muhammad berpesan, berpuasalah seperti mana saya berpuasa, sholatlah seperti mana saya sholat. Berarti Nabi Muhammad masa itu memang puasa 1 bulan Bang. Oh, tapi tertulis. Itu data Bang, kalau nggak ada data Bang, nggak ada yang mengatakan contoh macam itu, sholatlah seperti kalian sholatlah kalian sholat seperti saya sholat. Itu kan suatu contoh, itu kan udah data jelas, nggak usah ditunjukkan kayak gitu, itu udah data jelas. Saya ini nggak mengada-ngada. Berarti gini, nggak apa-apa, saya juga nggak ada mengatakan kamu ngada-ngada. Berarti gini, kalau di Al-Quran itu ada perintah sholat dan puasa, ada ya? Ada. Lalu itu didapatkan oleh Nabi, betul? Itulah Kak perintah sholat itu masa Isra dan Mi'raj yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Perjalanannya ketemu siapa? Perjalanannya Nabi Muhammad Kak daripada itu
sampai ke langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Itu perjalanan Isra Mi'raj. Bahkan malaikat Jibril aja nggak bisa menembus Sidratul Muntaha. Oh, itu ada yang menyaksikannya, Bang? Oke, saya kasih contoh sangat ringan sama kakak. Oke. Ringan contoh. Kak, kalau ada semut masuk, kalau ada semut jalan daripada sini, dengar dulu saya jelaskan. Jangan bacot dulu, saya jelaskan sampai selesai. Wah, ini lah Bang, Sidratul Muntaha ini yang saya jelaskan. Oke. Diam dulu Bang. Oke, saya jelaskan. Bang, saya akan buka kamusnya. Saya kasih contoh secara logika, secara akal saja, Bang. Nanti saya akan buka datanya kalau Abang nggak percaya. Oke, dengar dulu. Saya mau catat, boleh ke tidak, Bang? Mau jelaskan, boleh ke tidak? Ini. Dengar siapa ya? Dengar siapa dia? Sisko. Nih. Dia dengar suara siapa? Kita kan nggak ngomong. Oke. Suara kawan kakak itu. Yang tadi itu yang Oke, Sidratul Muntaha itu Kak, contoh. Kalau semut jalan daripada Jakarta ke Medan berapa tahun Kak? Saya kasih contoh. Semut kemana? Semut jalan kaki daripada Jakarta ke Medan berapa lama? Oh, kamu Boleh sampai? Ini contoh ringan. Kakak nggak bisa ngejawab kan? Jadi gitu, Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj seperti itulah Kak. Jadi semut Karena ini secara logika. dari mana kamu tahu semut mau melakukan perjalanan? Emang semut bisa ngomong? Itulah kakak nggak logika. Itulah saya kasih contoh. Bukan, kamu kan bilang semut mau jalan dari Jakarta kemana tadi? Entah kemana lah, ke Aceh misalnya. Satu contoh. Kamu tahu dari mana dia mau ke sana? Kan dia nggak bisa bahasa manusia. Dari mana kamu bisa? Oke, dengar dulu saya ngomong. Kalau menurut akal, 1000 tahun nggak bakalan sampai. Kamu udah tahu dari mana semut mau menuju sana tempat lain? Emang semut ngomong sama kamu? Contoh, ini satu contoh. Kedengaran? Tidak, contohnya tidak cocok. Kamu bilang semut ini mau melakukan Ini perjalanan. saya kasih contoh Semut sama nggak kakak. bisa ngomong, Bang. Dari mana kamu tahu dia mau melakukan perjalanan? Gini satu contoh. Nah, satu contoh. Semut jalan, kalau menurut akal nggak bakalan sampai kan? Semut ada kaki juga, nggak bakalan sampai. Nah, kalau dia naik pesawat nyampe, kalau dia numpang gitu kan. Itulah Isra Mi'raj Kak. Karena disitulah Isra Mi'raj Kakak biar tahu. Malaikat Jibril yang membawa Nabi Muhammad ke langit yang ketujuh, itulah macam semut naik pesawat. Naik Itulah pesawat. Kakak. Nabinya naik pesawat. Logika sekarang. Logika Oke. sekarang. Nah, semutnya ini Saya sekarang tanya sama kakak. Tunggu. Siapakah yang memberi agama Kristen? jadi Isra Mi'raj itu aja penjelasannya. Itu karena Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi yang oleh akal manusia. Siapa saksinya? Kamu bilang Jibril yang membawa. Jibril pun nggak mampu, kamu bilang tadi naik ke Sidratul Muntaha itu. Oke, sekarang kakak mau tanya saksi. Jibril kurang menjadi saksi. Apakah sekarang yang peringatin Isra Mi'raj itu kurang menjadi saksi? Enggak, waktu melakukan perjalanan itu, bukan yang sekarang. Oke, sekarang kan saya bagi penjelasan sama kakak. Secara akal tidak mampu. Tapi karena Allah yang berkuasa, makalah dia menjadi Isra dan Mi'raj, naik sampai ke Sidratul Muntaha. Kata siapa itu Allah berkuasa? Maksudnya siapa yang klaim? Apakah ada Allah mengatakan kepada kalian bahwa dia memilih nabimu itu sehingga dia mengangkat nabimu bertemu dengan dia, atau ini klaim dari nabimu sendiri? Tidak Kak, ini ada penjelasannya Kak. Klaim dari nabimu sendiri? Enggak Kak, setiap apa-apa karena itu nabi. Itu bukan mengklaim, itu nabi yang diberi wahyu baru disampaikan kepada umatnya. Nah, ketika dia naik itu, dia yang ngomong sendiri. Aku naik, aku ketemu Tuhan, dia ngomong sendiri gitu.
Oke, Yang kan gitu. contohnya yang memberitahu kamu itu siapa? Yang memberitahu kamu kalau bahwa nabimu itu Isra Mi'raj. Yang memberitahu kamu itu siapa? Oke, Yang sekarang menjelaskan ke kamu itu malaikat apa nabimu? ya Allah kan sudah jelas menturunkan ayatnya semua, Kak. Iya, kepada Allah sudah Kepada siapa? menjelaskan. kepada Nah, dengar dulu. Surat Al-Isra itu apa, Kak? Siapa yang menurunkan surat Al-Isra? Kalau bukan Allah. Nah, kepada siapa diturunkan? Diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk mana? disampaikan kepada rakyatnya. mana? Di surat Di mana? Al-Isra. Di mana dia ketemu Tuhannya? Di Sidratul Muntaha. Ah, ini yang ngomong siapa? Nabi. Bukan Nabi, Kak. Allah menurunkan firman-Nya melalui surat Al-Isra. Iya, itu firman diturunkan kepada siapa? Firman diturunkan kepada Nabi Muhammad karena dia Nabi. Nabi yang ngomong kan bahwa dia Iya, melakukan Kak. Itulah, Kak. Betul, Kakak memang pandai. Kakak memang pandai. Karena dia utusan, makanya dia Nabi yang diutus. ngomong. Nabi yang Nah, ngomong oke, ke ini, umatnya. selesai ya. Oke, Dengar selesai dulu. pertanyaan saya. Belum. Dengar, selesai. Banyak kali Kakak bertanya. Satu-satu. Kenapa sih harusnya kamu bangga dong? Satu-satu. Ini. Biar Jadi fair. Nabi, Oke, jadi biar dengar fair. dulu, Eri. Jadi Nabi mengatakannya kepada kalian. Kak, saya itu Nah, Nabi. pertanyaanku, apakah ada yang menyaksikannya waktu itu? Kak, Apakah oke. ada konfirmasi dari Kita mungkin dua, Kak. Allahmu? Oke, saya mau jelaskan. Kak, saya menyaksikannya, saya tidak menyaksikannya, tapi udah jelas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sebab itulah diutusnya Nabi Muhammad. Kamu semua kenapa bisa bersaksi? Emang kamu ada di situ? Kak, saksi itu Kak kan udah dijelaskan. Saya bersaksi, sekarang saya yakin dengan agama saya. Jadi gini, kamu bersaksi meskipun tak melihat, kamu tetap mau bersaksi gitu. Itulah keyakinan, al-yakinu la yasilu bisyak, karena yakin. Imani saja, imani saja. Yakin saya. Sekarang saya tanya sama kakak, siapa yang memberi nama Kristus? Hah? Siapa yang memberi nama agama kakak Kristen? Orang. Siapa orangnya? Orang-orang di Antioquia. Di Antioquia itu siapa? Yang di luar Kristus. Jadi mereka mengejek, menjuluki pengikut-pengikut Yesus itu sebagai orang Kristen. Itu awalnya. Kak, nggak ada Kak. Kakak boleh buka datanya di mana saja, nggak ada. Kamu lebih tahu dari aku, bagaimana sih? Dulu. Itu Kalau Yesus nggak pernah mengaku itu. Yang mengaku memberi agama Kristen itu siapa? Oke, Apa tuh? ya, kita Tuhan buka. buka. Bukan, kamu sendiri tadi tidak bisa menjawab pertanyaan. Saya sudah bagi, saya Intinya bagi kamu- dengan ayatnya, saya bagi dengan ayatnya. Intinya imani saja ya kan? Ya, bukan Wah, Allah itu ada zat yang maha mencipta dan tanpa diciptakan. Itulah Kak. Ya. Bukan macam Iya, Yesus. ada. Di mana keberadaannya sekarang? Di mana keberadaannya? Oke. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, dulu kata-kata Rob saja ya Kak. Kata-kata Rob itu nggak ada kata-kata Allah ya. Dulu kata-kata Rob saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, kemudian turunlah ayat lagi Kak. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Muhammad bahwa saya itu Allah, segala yang menciptakan segala alam semesta, bukan Yesus Kristus. Ya, memang di Al-Quran kan gak ada Yesus. Tuhan kita kan memang berbeda. Ajaran kita berbeda dan sorga kita berbeda. Pertanyaanku, di mana nabimu menerima wahyu itu? Di mana? Putar lagi ke situ kakak. Nggak bisa jawab. Kan nggak bisa jawab. Di mana dia terima wahyu itu? Di mana? Di bumi apa di sorga apa? Di mana dia terima wahyu itu? Oke Kak, Nabi Muhammad terima wahyu. Iqra pertama Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira Kak. Apa itu? Oke, kakak kan nggak tahu kan? Itu makanya kakak sekolah dulu sebelum jelasin kamu ada di sini jelasin. Dari Gua Hira kamu jelasin lah. Gua itu apa kamu? Gua Hira di dalam gua maksud kamu? Logika kakak itu wahyu Kak. Iya, wahyu itu apa? Tempat di mana? Gua. Tepatnya sih bukan wahyu ya Kak, sis. Wahyu dalam umat Sebenarnya bukan wahyu tapi kitab. Beruntun.
Berturun-turun. Enggak, saya tanya, sebenarnya itu Tunggu wahyu dulu, apa jangan kitab? terus. Kapan giliran saya? Soalnya bukan wahyu tapi kitab. Kalau kapan? Iya, Yang kenapa? diturunkan. Apa beda wahyu dan kitab kamu tahu nggak? Yang diturunkan itu wahyu apa kitab? Yang diturunkan itu sebenarnya wahyu apa kitab? Wahyu. Kalau kitab itu Kak berupa tulisan. Enggak, soalnya enggak ada di kitab sucinya mereka itu enggak ada dibilang itu wahyu tapi kitab. Kakak tahu kan? Diturunkan kitab. Kakak tahu ilmu tafsir. Kalau Bible kakak nggak ada tafsirannya. Kalau kita Ya emang dia bisa memberi, bukan kita kan bukan tafsiran, memang bukan firman Tuhan itu bukan tafsiran manusia. Itu kakak biar tahu, itulah Kak hebatnya umat Islam, bukan macam Kristen. Kakak biar tahu. Apa hebatnya? Kamu aja nggak bisa menjelaskan Hebatnya apa Gua Hero. hebatnya? Apa hebatnya? Jangan musing-musing kalau tanya kakak biar nggak pening satu-satu jawabnya sayang ya. Ya di Jangan mana Gua Hero ngomong. itu di mana? Gua Hero itu di mana? Ya, saya mau tahu sekarang Kak, Yesus itu di mana Kak? Oke, Simple, kamu Pak. nggak bisa jawab ya? Kakak nggak bakalan bisa jawab apa yang saya tanya dari tadi. Kamu nggak bisa jawab Gua Hero di mana? Oke, keadaan Gua Hero itu Kak sekarang berada di Mekah. Oh. Kakak terkejut kan? Kenapa? Yesus nggak tahu keberadaan kakak, dibilangnya di surga. Surga yang mana Yesus sekarang? Oke, jadi gitu ya. Kamu pertanyaan yang pertama tadi apa? Tentang Oke, Kristen. siapa Yang kedua? Siapa yang Kristen memberi? itu dari mana Kristen Kak? Itu loh yang dari yang nama apa Kristen Antioquia itu agama. juga ada. Oke, pertanyaanmu kita gampang banget. Oke, inilah awal mulanya ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jelas. Siapa yang menjelaskan itu? Ya. Murid Mereka ada di mana? Mereka ada, harus kamu baca satu pasal. Mereka Oke. ada di Antioquia. Ketika Barnabas dan Saulus pelayanan di sana, lalu mereka dijulukin Kristen-Kristen. Jadi Kristen itu tidak lebih apa dari sekedar agama. Oke, Itu mantap. bukan yang cuma agama. Ya, Berarti tunggu dulu, kamu tenang. Dengar. Jadi dia itu Kristen itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dia bicara relationship gitu. Nah kalau kita bicara tentang firman Tuhan ini, itu tidak ada di gua diterima. Ya, jadi firman Tuhan ini adalah 40 penulisnya, terdiri dari nabi dan rasul yang saling mengkonfirmasi apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan, nubuatan-nubuatan terjadi, itu terbukti semua. Dan itu adalah saksi-saksi yang hidup daripada Yesus Kristus, begitu. Ya, oke. Pertanyaanmu yang kedua apa? Pertanyaanmu yang kedua. Kamu di mute itu. Apa pertanyaanmu yang kedua? Saya kasih jempol, 2 jempol buat jawaban kakak tadi. Yang memberi nama Kristen itu Paulus dengan Barnabas, betul? Oh bukan, berarti kamu error. Tadi kakak baca di atas. Jadi kamu error. Mereka, Paulus dan Barnabas dan murid-muridnya tinggal bersama-sama dengan jemaat. Jemaah itu siapa? Itu pengikut Yesus. Itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid Yesus. Yang menyebutkan orang-orang. Ya, orang-orang lain. Berarti bukan Yesus yang menyebutkan agama Kristen. Loh, Jadi ini Yesus asal itu gini, Yesus itu yang membuktikan siapa itu? Nah, yang membuktikan Yesus itu Tuhan ketika umat manusia dari agama apapun berdosa, dari latar belakang apapun, jangan jauh-jauh. Dia merasa sayang. Ya, kita punya anak nih, aku punya anak, kamu punya anak. Ketika anakmu terjadi apa-apa, pasti aku nggak peduli. Ya, anakmu kenapa-napa aku tidak ikut merasakannya. Tetapi ketika Yesus ini, ketika Yesus ini, kita berdosa terhadap dia mengasihi kita, dia mau menanggung hukuman yang harus diberikan kepada kita, ditanggung pada dirinya. Dia merasakan kasih sayang itu. Dia merasakan
semua anak-anaknya, semua ciptaannya. Dia bukan Tuhan atas satu golongan, dan Tuhan itu tidak perlu agama. Karena yang menyelamatkan itu bukan Kristen, yang menyelamatkan itu bukan agama-agama lain, tapi yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus. Gitu ya. Mantap. Silakan, ada lagi? Mengatakan dinul Islam, agama yang bagus, agama Islam, itulah Nabi saya, Kak. Iya, Kak, walaupun kamu nggak bisa membuktikan ya, kamu nggak bisa membuktikan ya, ada saksinya ya, nggak ada saksinya. Bisa menjawab pertanyaan Oke, saya. jadi kamu mati masuk mana? Neraka apa surga? Kak, Allah menciptakan neraka dan surga. Surga untuk orang yang baik, neraka tuh untuk orang yang jahat. Jadi, nah kamu orang baik apa orang jahat? Kak, saya tak ada yang tahu. Pemikiran saya kakak pun tak tahu. Jadi sesembahan kamu menciptakan neraka untuk manusia. Oke, kenapa? Itulah Kak. Biar Jadi adil. kamu Kak. apa? Jadi Oke. kamu diciptakan untuk apa? Untuk ke neraka. Bagaimana sih, Bang? Ini, oke, saya jawab pertanyaan. Saya jawab dengan Maksudnya santai. udahlah Bang, kalau Abang udah memang udah siap masuk neraka, pergilah Bang dengan Ada. silakan masuk ke neraka ya Bang. Enggak Bang. Oke. Ya gimana? Dia mau masuk neraka, gimana? Ya aku nggak bisa halang-halangi. Pak, aku pikir kamu pergi tanpa Enggak, kata-kata itu sih. hujan di sini, hujan tiba-tiba hujan, maaf, hujan lebat di sini. Bang Billy Kurasa kemana itu sih? jaringan Si tidak Rasul mendukung. itu? Oh, Rasul emang begitu. Mana dia? Kok nggak naik lagi? Ya Bang Abdul, silakan Bang Abdul. Ya, Nah, Kak, Kalau tadi ini baru tadi nih, dulu aja. Mat. Ceplok. Hujannya kedengeran Pembahasannya ceplok. tadi. Ya on cam Bang. On cam Bang. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa ongkem, belum bisa. lagi nyuapin, sambil nyuapin. Ya, hujannya kedengeran soalnya. Oke, kamu nggak bisa on cam ya. Bye-bye, Bang. Bye, Abdul. Ya, ini siapa lagi? Oke, silakan Abi Baktiar. Selamat. Ya, Oke, selamat malam. malam. Kakak Ya, Herawati, mau nanya apa? Kakak Herawati Ya. yang cantik. Ya, silakan Bang. Ya. Bunda, saya mau tanya di data Yesaya 7:20. Di Ya. Yesaya 7:20 itu Tuhan meminjam pisau cukur dari seberang sungai Efrat untuk mencukur rambut dan bulu paha. Itu gimana penjelasannya? Masa Tuhan bisa mencukur rambut? Apakah Tuhan itu manusia sehingga bisa meminjam pisau cukur untuk mencukur rambut dan bulu pahanya? Di data, ya teman-teman ya, coba baca. Saya baca. Kamu sudah mengartikannya itu sudah sangat keterlaluan, karena kamu mencomot, kamu nggak baca ayat dari atas, lalu kamu juga tidak mengerti bahasa-bahasa hikmat. Nah, tapi nggak apa-apa karena kamu bukan Kristen, aku kasih kamu toleransi. Sekarang aku jawab ya. Siap. Oke, kawan-kawan, ini pemberitaan mengenai Immanuel ya. Ini Tuhan, saya perbesar dulu saya ya. Oke. Ini ya perikopnya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Inilah janjinya bahwa dia akan datang ke dunia. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ya, Tuhan akan mendatangkan atasmu apa? Dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang.
sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Kita tahu ya bahwa akhirnya bangsa Israel ini terpecah ya, ada kerajaan selatan, ada kerajaan utara. Ya, selatan ini Yehuda ya. Dan pada hari itu yang menjauh itu utara. Pada hari itu akan terjadi Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur, dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni dari Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan mereka akan memakan dadi. Sungguh dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri itu. Ayat ini bagi kami semuanya jelas ya. Ini adalah bicara tentang pemulihan. Nah, sekarang saya mau kembalikan ke Bapak. Yang mana yang membuat Bapak bingung di dalam ayat yang saya baca tadi? Silakan. Oke, Bunda. Bukan bingung, tapi tentang itu kata-kata itu, tentang Tuhan mencukur kepala dan bulu paha itu maknanya seperti apa? Coba jelaskan maknanya saja, langsung to the point aja. Tapi kamu jujur ya sama aku ya, kamu udah pernah baca dari ayat 1 sampai perikop itu belum? Jujur aja, jujur, nggak apa-apa. Saya pernah baca, tapi tidak terlalu mendalam. Oke, enggak, 1 perikop itu kamu sudah pernah baca apa belum? Pernah, Bunda. Apa yang kamu dapat? Itu memang tentang apa? Tentang pengajaran tentang apa ya? Tentang raja yang apa ya? Congkak atau apa itu ya maknanya? Terus? Yang saya pahami itu aja. Tapi maksud saya ini secara alegoris. Jadi dari sini saya tahu kamu bukanlah orang-orang yang mengerti nubuatan. Ya, jadi ini adalah bagian dari perjanjian ya, nubuatan ya. Ini berbicara tentang nubuatan Nabi Yesaya terhadap kerajaan Israel dan Yehuda. Tadi aku udah bilang kerajaan Israel itu dibagi menjadi 2 ya, 1 Yehuda selatan dan Israel ada 10 suku di utara namanya Israel. Ayat ini ya berada dalam konteks nubuat yang diberikan Yesaya kepada siapa? Raja Ahaz dari Yehuda. Ya, ketika kerajaan Yehuda berada dalam ancaman serangan, siapa tadi di situ? Raja Aram, kerajaan Aram, Syria. Dan siapa? Israel Utara. Ya, Efraim itu. Nah, jadi ini mengungkapkan, nubuat ini mengungkapkan bahwa Tuhan akan menggunakan ya kerajaan Asyur. Ya, waktu itu kerajaan Asyur itu kekuatan besar pada waktu itu. Sebagai apa? Sebagai alat untuk menghukum kerajaan Israel dan Aram. Tuhan membela suku Yehuda. Karena suku Yehuda terancam oleh suku Asyur, Raja Asyur dan Efraim. Utara, ya, Israel namanya. Nah, meski Asyur adalah musuh, tapi apa? Tuhan yang akan menggunakan mereka untuk memenuhi kehendaknya. Ya, untuk apa? Menghukum bangsa-bangsa yang menentangnya. Ini yang pertama, Raja Asyur ini. Ya, saya bilang itu merujuk pada kekuatan besar yang muncul di zaman itu, yaitu kerajaan Asyur ya. Nah, inilah nanti yang digunakan oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Lalu pisau cukur yang disewa. Ini adalah gambar simbolis bahwa Tuhan akan menggunakan Asyur yang bukan bagian dari keselamatannya, yang bukan bagian dari rencana keselamatannya. Jadi ini maksudnya adalah bangsa Asyur. Cukur, ya, pisau cukur yang disewa. Mereka menjadi pisau cukurnya. Yang disewa itu artinya yang diambil itu artinya dia bukan dari bagian dari keselamatan yang direncanakan oleh Tuhan. Nah, itu pisau cukur menggambarkan pemotongan dan pemurnian yang akan terjadi. Lalu mencukur kepala dan bulu kaki bahkan jenggot. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah simbol ya penghinaan dan merendahkan martabat seseorang. Bahasa yang dipakai orang untuk merendahkan martabat seseorang pada zaman itu adalah itu. Ya,
Dan ini menggambarkan apa? Betapa besar kehancuran dan penghinaan yang akan datang bagi kerajaan Israel dan Aram. Sebagai akibat apa? Penghukuman dari Tuhan. Jadi secara keseluruhan satu pasal ini menegaskan apa? Meskipun kerajaan Asyur adalah musuh, Tuhan akan menggunakannya untuk menghukum bangsa-bangsa yang menentangnya. Ya, ini adalah bagian dari rencana ilahinya untuk menegakkan keadilan. Demikian. Oke. Bunda, berarti itu makna alegoris ya Bunda ya, bukan secara literate ya, bukan. Bukan. Ya. Oke Bunda, baik. Ya. Oke baik Bunda. Masih ada lagi Bunda. Data di Yohanes 13 ayat 2 itu, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Yohanes berapa Pak? Di Yohanes 13 ayat 2. Ya, silakan. Begini, ini kan adalah kejadian rencana pembunuhan terhadap Yesus Kristus ya. Ya. Nah, kita tahu bahwa saat Yesus ditangkap itu, ya, Yesus diperiksa itu, Yesus ini tidak bersalah ya. Yesus Kristus tidak ada kesalahan. Yesus ini orang soleh. Ya, di Mahkamah Pengadilan Romawi pun tidak ditemukan kesalahan oleh Pontius Pilatus ya. Tidak bersalah. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa orang benar ini dikorbankan, dan setelah pengorbanan itu teman-teman di Kristen memperoleh keselamatan dari mengorbankan Tuhannya sendiri begitu? Jadi, tidak ada yang bisa mengorbankan Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau mengorbankan dirinya, itu baru benar. Karena itu adalah rencana penyelamatan yang sudah Tuhan tetapkan. Ya, memang satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia ini adalah pencurahan darah. Karena dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Makanya bangsa Israel dari dulu kalau beribadah, mereka harus membawa kurban hewan. Karena apa? Darahnya itu dipercikkan di sekeliling mezbah. Dalam darah lah terdapat nyawa. Karena apa yang ditebus itu kan kematian. Artinya ada kematian baru ada kebangkitan. Itu yang sudah ditetapkan Tuhan. Dan itulah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan manusia. Karena manusia semuanya sudah apa? Mati dalam dosa dan dalam Kejadian 2:17. Kutuk kematian akibat dosa itu sudah ada pada manusia. Dan kalau mau hidup harus ada yang mati untuk kita. Begitu, silakan. Oke, tapi kenapa keselamatan harus menggunakan darah Tuhan? Karena hanya darah Tuhan yang suci, hanya darah Tuhan yang berkuasa. Tidak bisa darahmu menyelamatkanku karena dalam darahmu ada dosa. Sebaliknya aku juga tak bisa menyelamatkan kau. Karena satu orang kematian menjalar, karena satu orang dosa menjalar ke seluruh manusia. Demikian. Oke, tapi di Yohanes 13 ayat 2 ini kan tadi kan Bunda bilang nubuatan ya tentang pembunuhan Yesus Kristus ini kan sudah dinubuatkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Tidak pembunuhan, tapi pengorbanan. Bahwa dia sendiri yang akan menjadi penyelamat atas bangsa Israel, atas kami umat yang percaya kepadanya. Oke, baik. Tapi di sini di data Yohanes 13 ayat 2 ini pengorbanan tadi yang Bunda bilang itu pengorbanan Tuhan sendiri, itu Yesus sendiri itu berkorban untuk umat manusia. Tapi di sini pengorbanan itu bisa terjadi karena atas pengkhianatan Yudas oleh bisikan iblis. Nah, tanpa Yudas pun apa yang menjadi rencana Tuhan akan terjadi. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tanpa Yudas pun. Tapi kan historisnya terjadi bahwa bermula dari bisikan iblis sesuai dengan data Yohanes 13 ayat 2. Bahwa mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk berkhianat terhadap Yesus. Hari ini pun aku dapat bisikan dari iblis, bagaimana agar aku benci sama kamu, bagaimana agar aku jahat sama kamu. Tapi aku tolak. Aku nggak mau ikutin bisikan iblis. Dan Adam dan Hawa pun karena bisikan iblis maka dia jatuh. Jadi itu adalah apa? Itu adalah pilihan Yudas. Ya, tapi pilihan Yudas ini kalau menurut saya Yudas ini pahlawan dan iblis juga pahlawan. Salah, iblis justru salah.
Iblis justru nggak tahu rencana Tuhan yang sesungguhnya. Iblis nggak tahu, malaikat nggak tahu, nggak ada yang tahu, hanya manusia yang tahu, yaitu nabi-nabinya. Kenapa bilang? Siapa tuh? Kenapa bilang? Karena apa? Karena apa? Ternyata Yesus itu mati itu untuk apa? Untuk mengambil kerajaan maut. Sejak itu roh-roh yang dipenjara di dalam alam maut itu bangkit. Dan kunci kerajaan maut sudah diambil Yesus. Iblis nggak bisa lagi membawa kita ke neraka. Kalau sampai kita ke neraka itu karena ulah kita sendiri. Ini ada datanya, Pak. Justru iblis nggak tahu. Iblis tuh nggak maha tahu. Kalau sampai dia tahu karena dia ada network aja. Ya. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Begitu. Ya, tapi tidak. Tapi begini.
Begini, saya kasih contoh satu aja yang real saja ya. Misalnya ya, ada orang yang datang ke rumah mau rencana mau mencelakakan orang tua kita ya. Nah, misalnya orang tua kita sedang tidur di kamar, begitu penjahatnya datang, mana bapakmu? Saya mau begini-begini, mau habiskan kan gitu. Karena saya ini sayang terhadap orang tua saya berbohong. Oh, bapak saya sudah pergi, begitu. Itu bohong yang baik ya. Jadi bohong itu tidak selama yang buruk ya. Begitu. Contoh yang real saja begitu. Baru tahu deh kalau di kita mah bohong ya bohong Pak, dosa itu. Bohong, itu dosa. Oke, makasih Pak Adi ya. Kita ke Sultan dulu ya Pak ya. Thank you Pak. Bye bye. Bunda satu lagi boleh, satu lagi aja mohon izin ya. Oke Bunda. Mohon izin Bunda ya. Data di Lukas 14 ayat 26 Bunda. Silakan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini Bunda jelaskan kalau mengikuti Yesus itu harus membenci orang tua, benci anak-anak, benci istri, benci saudara dulu, baru bisa menjadi pengikut Kristus begitu. Jadi kalau Bapak baca lagi-lagi Bapak mencomot, tapi nggak apa-apa. Saya ikhlaskan lah ya, toleransi lah karena kamu bukan Kristen. Oke, Bunda, silakan jelaskan dari ini ya. Jadi kalau kita orang Kristen ini, kita udah tahu lah itu maksudnya apa. Jadi makna membenci ini penting ya dipahami. Ini bukan dimaksudkan dalam arti harfiah ya. Jadi kayak membenci itu kan kebencian yang merusak hubungan, bukan. Tapi dalam konteks budaya Yahudi ya, pada waktu itu kata membenci lebih berarti memilih untuk mengutamakan. Nah, jadi mengutamakan sesuatu lebih dari yang lain, mengutamakan sesuatu lebih dari Tuhan. Itu yang dimaksud di situ. Jadi Yesus tidak mengajarkan untuk membenci orang tua atau keluarga dalam pengertian negatif, tetapi untuk menegakkan bahwa pengikutnya harus lebih mengutamakannya daripada segala sesuatu yang lain, termasuk keluarga, hubungan pribadi. Ini adalah tentang pernyataan tentang prioritas. Lalu kita harus ada pengorbanan dan komitmen, artinya di ayat ini ya, menekankan bahwa menjadi murid Yesus memerlukan komitmen yang besar ya, dan pengorbanan juga. Seorang pengikut Yesus harus siap untuk mengutamakan panggilannya di atas segala hal ya, bahkan hubungan terdekat dengan keluarga dan diri sendiri loh. Diri sendiri juga kita harus relakan, korbankan untuk apa? Mengutamakan Tuhan. Inilah pengajaran tentang kesediaan untuk apa? Melepaskan hal-hal yang berharga dan nyaman demi mengikut Yesus sepenuhnya. Karena hal yang nyaman nggak akan membawa kita ke sorga. Walaupun hal kadang-kadang zona nyaman itu justru menghambat pertumbuhan. Apa yang indah-indah di dunia ini kita tinggalkan. Kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Begitu Pak. Silakan. Tapi apakah tidak seharusnya ya, karena orang tua kita ini kan melahirkan kita, membesarkan kita, baru kita mengenal jangan Tuhan. ajarin soal orang tua Pak. Hanya di dalam Alkitab dikatakan perintah Tuhan yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Allah kepadamu. Nah Bapak ada nggak perintah seperti itu? Iya, maksudnya begini, maksudnya kalau mencintai Yesus harusnya bersamaan lah. Itu tentang ketaatan. Kita lebih taat. Itu Seperti tentang cemplok ketaatan. Seperti complok ini deh. Contohnya saya nih, contohnya saya kan dari Islam ya. Nah, ketika saya meninggalkan Islam, nah saya lebih fokus ke taat kepada Tuhan. Walaupun bukan berarti saya benci sama orang tua. Mungkin ada yang keluarga atau sanak saudara itu yang membenci gitu. Bukan berarti ini itu mah. Itu tentang ketaatan. Saya tetap taat sama orang tua, tetapi ketika iman kita itu lebih ini ke Tuhan lah. Seperti itu. Bukan berarti kita musuhi orang tua, bukan. Bukan seperti itu ya. Itu tentang ketaatan sih kalau aku. Ya, komitmen, ketaatan, jangan mengutamakan. Bahkan kita nggak bisa loh Pak mengutamakan diri sendiri itu. Kita harus makanya kami puasa Tuhan itu dalam keadaan apapun kita tetap mengandalkan Tuhan. Iya, gitu. Oke ya Pak, terima kasih. Oke, God bless you, bye bye. Bunda Cemplok, mohon maaf ya.
Iya, itu saya tahu ayat-ayat itu sering di ini sama Jonditan. Makanya saya bilang ini jangan muridnya Tunggu. Saya mau bela dulu saudaraku Oten. Jadi begini. Bang Abi, tunggu Bang Abi. Saya mau bela Bang Abi. Mereka kan bilang berbohong. Sebenarnya bohong itu boleh di kami. Nanti buka hadis Ahmad ya, Ustadz Ahmad itu saya kasih nomornya itu 115 519 itu saya sudah tulis. Ahmad ya, Ustadz Ahmad 15 519 itu boleh. Tolong Pak dibaca Pak. Udah saya baca itu. Apa isinya Pak? Apa isinya Pak dibaca Pak biar mereka dengar Pak. Peroyokan mulu lu. Oh, kalian harus tahu. Udah abang saya juga tahu nih abang bukan muslim ya, mohon maaf. Bang dibaca lah Bang supaya Oten ini mengerti lah Bang. Udah saya turun dulu ya Bunda. Bang sabar Bang, kita baca dulu Bang. Biar mereka paham Bang ajaran kami. Udah, abang juga, abang jangan menyamar. Ya Bang. Saya tahu kita nih senior semua lah, jangan nyamar ya, mohon maaf ya. Aduh Bang Abi. Tidak mau ada ini dusta ya. Mendingan jujur. Udah dikenal Rasul rupanya. Banyak yang sudah kenal sama Rasul ini. Gak bisa kau menyamar, gak bisa kau diserupakan. Ya, kata serupakan itu kata dusta Rasul. Artinya kamu gak bisa kau diserupakan karena udah mengenal dunia itu, udah mengenal kau Rasul. Gak bisa kau serupakan. Saya kan bela saudara saya. Daripada kalian bingung. Apa salahnya saya bela saudara saya? Halo, selamat malam Pak. Iya. On-cam Pak, silakan Pak on-cam. Pak Faujan silakan. Ini topiknya apa ini Pak? Diklik aja Pak on-cam Pak. Bertanya boleh, bertanya dan ditanya kalau mau. Silakan. Ya. Ya, mau nanya apa Bang? Ya saya tahu tanya dulu ya. Sebenarnya Tuhan Mbak itu siapa? Dan Isa itu siapa? Itu aja. Apa? Tuhan itu siapa? Ya. Dan? Tuhan yang Mbak itu kan Yesus. Ya. Ya. Lalu Isa itu siapa menurut agama Mbak itu? Di Alkitab pun nggak ada Isa. Emang Isa itu siapa ya? Di Alkitab pun nggak ada Isa. Nggak ada yang namanya Nabi Isa. Ya. Dan kalau di Quran Isa itu nabi. Kalau di Malaysia itu namanya Isabella. Paham ya host? Oh, jadi maksudnya itu ternyata kamu, itu nabi kamu, kenapa nanya ke saya, Bang? Itu kan nabi kamu, di saya nggak ada, ya, nabi bernama Isa nggak ada, Bang, di Alkitab. Kurang lengkap ya, host? Kita bos? Iya dong. Itu sama dengan Nabi Isa katanya, tapi wah, ini juga saya suka tanyakan. gosip nih orang nih. Kamu suka gosip ya? Ih, malu. Hanya sama Bukan gosip, penasaran itu sebenarnya Sisku. Iya, penasaran dia. Cemplok aja yang jawab, cemplok. Iya, kenapa? Dia nanya Tuhan kita siapa? Nah, kalau soal Nabi Isa nggak, ya ngapain dijawab, orang kita nggak ada di kitab kita kan? Yang pasti Tuhan kita bukan Nabi Isa. Ya, Tuhan kita itu adalah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan yang benar. Nah, Tuhan yang benar. Tuhan yang dapat menolong manusia dunia akhirat, ya, seperti itu. Sedangkan Nabi Isa kan nabi yang diserupakan. Beda, udah beda. Jadi kalau Injil kita itu Injil yang asli, ya, Injil yang di surga.
Ya, kalau Injil kamu kan Injilnya diserupakan Injilnya. Ya, apa naik? Hah? Ntar dulu dong. Silakan, Bang. Apalagi, Bang? Apalagi? Injil itu kan Bang, kalau Oten ini kan pakai Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau di kami kan Injil Isa. Beda Iya, lah. tapi Isa bukan diserupakan. Artinya kan Injilmu Injil yang diserupakan, bukan Injil yang asli. Kalau Injilnya Oten ini asli, otentik. Ya, yang asli itu yang ada di sorga. Bisa membuktikan aslinya. Nah, kamu nuduh-nuduh Oten palsu, sampai sekarang nggak bisa buktiin yang aslinya. Oten, kalau Oten otentik, bisa buktiin Injil yang aslinya. Walaupun itu dituduh, kita bisa buktiin yang aslinya. Bro, kita buktikan Injil Isa, bro. Di mana, bro? Tunjukin Coba kita tanya. aslinya. Kamu kan yang Coba, nuduh, bro. yang fitnah Bro, bahwa telepon guru, bro. Injil yang kita imani, Injilnya Oten, katanya palsu. Tapi detik Bro. ini, apakah kamu bisa buktiin yang aslinya? Oh, tidak. Oh, bisa, Udah bisa, mau bisa. datang Kami kedua tanya dulu. kali loh. Bro, Bagaimana bisa telepon, buktiin telepon. kalau Injil kamu Injil yang diserupakan? Hah? Tunjukin. Bro, telepon, bro. Tanya-tanya, bro. Injil Isa di mana, bro? Telepon, biar kita buktikan, bro. Coba Injil. Ya, Oh, jadi- silakan bro. Oh, tunggu. Emang di kitab Abang itu Nabi Isa menerima kitab Injil ada gitu? Ada, jelas kitab kami. Ada. Terus Diberikan di mana Injil. kitabnya? Di mana kitabnya? Tunggu, kami telepon dulu. Bro, telepon, bro. Atau kita bilang aja. Udah diserupakan. Bilang aja, bro. Allahu alam. Oke, gimana Bang? Ada lagi pertanyaannya? Iya, maksudnya ya itu sampai sekarang saya bingung dengan itu Bingung siraman apa coba? rohani dari hukum itu. Hah? Bingung. Ada yang katakan Yesus, ada Matius, kalau ada juga yang Isa, disambung-sambungkan seperti itu. Bingung saya. Suka gosip. Masih bingung. Ya masih bingung. Makanya gini, kan jangan dicampur-campur. Jangan dicampur-campur. Kalau kecampur agak ini kan karena kita datang ke dunia dari kecil sampai sekarang dewasa itu kan udah banyak pengetahuan. Ya kalau kita pakai hikmat, ya kalau termasuk kita membaca firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang benar itu akan memimpin, membimbing kita secara pribadi, membukakan cara pikir kita, hati kita, ya supaya tidak tertutup. Gitu. Firman Tuhan itu sendiri yang akan ini memberi tuntunan. Walaupun Gitu, itu Mas. dia jadi kalau apa ya, kalau Tuhan yang benar itu tidak pelimpahan ya. Ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan tidak Tapi mungkin Tuhan itu mengajarkan berbohong dalam 3 hal. Itu nggak mungkin. Terusan nggak ada kata serupakan, nggak mungkin. Tuhan yang benar itu nggak ada kata serupakan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kata serupakannya itu kata-kata yang semu ya, atau kata-kata palsu lah, seperti itu. Kalau firman Tuhan itu dipastikan ya dan amin, seperti itu. Nah, kita gali, kita selidiki, dan kita renungkan. Nanti firman Tuhan itu sendiri akan memimpin kita. Seperti itu. Tapi begini, Mbak ya. Mm-mm. Sinyalnya putus-putus ya? Nggak dengar bro, jaringannya soalnya hujan ini, Kan habis keren. hujan. Aku juga nggak dengar dia. Saya kan Islam. Oh, aku pikir aku aja jaringannya. Dah, nanti betulin dulu jaringannya Bang. Mana dia? Halo. Halo Badrudin, silakan on cam Badrudin. Selamat malam. Ya, on cam. Selamat malam. Silakan on cam Bang. Ya, silakan Bang. Mau nanya apa? Makanya, Ya, apakah Yesus itu Tuhan? jelas. Karena dia yang menggenapi semua apa yang difirmankannya. Dia yang menyelamatkan manusia, dia berkuasa mengampuni dosa. Dia melakukan mujizat-mujizat yang Tuhan lain nggak bisa lakukan, yang manusia nggak bisa lakukan. Dan terbukti datang dari sorga dan naik ke sorga.
dan saksinya malaikat-malaikat manusia dan alam semesta. Silakan Bang. Terus apakah anaknya Bunda Maria itu Tuhan? Anaknya Bunda Maria ini ada yang dia lahirkan yang dia belum menikah, sebelum dia menikah, dan itu hanya gelar. Ya, karena Bunda Yesus Maria tidak itu dilahirkan Tuhan apa dari manusia? hasil Enggak, dia hubungan. fokusnya ke Tuhan Yesus itu udah. Ya, Bunda dia Tuhan. anaknya Maria Bunda itu Maria hambanya. itu Ya, Tuhan apa manusia? Tuhan. Dia kan dilahirkan. Iya. Yang Dia tidak datang bisa dari dilahirkan itu iblis. Kalau iblis itu dilahirkan enggak? Tidak. Kalau ukuran kamu kok Tuhan dilahirkan? Kalau ukuran kamu nggak mungkin Tuhan tidak dilahirkan. Sekarang iblis dilahirkan tidak? Apa? Iblis bertelur ya Mbak Ceplok, di kami iblis bertelur. Gitu. Jadi kalau ukuranmu, oh
ada pola yang sama di dalam cara teman-teman muslim berargumentasi. Mereka akan menggunakan eh, topik-topik yang sudah lawas, topik-topik yang sudah lama, topik-topik yang sudah dijawab, topik-topik yang sudah dikutuk bahkan oleh bapak-bapak gereja. Itulah pola yang sering kita lihat dari cara berdiskusinya teman-teman kita muslim. Pertanyaan yang mereka sering sampaikan adalah, ketika Tuhan Yesus dilahirkan, maka siapa Tuhan? Teman-teman, Yesus itu bukan manusia seperti kita, manusia biasa yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak seperti itu pengertian orang Kristen mengenai Yesus. Nah, jika teman-teman mau belajar, maka di dalam keimanan kami percaya bahwa di dalam Yesus itu ada dua natur. Naturnya yang ilahi, naturnya yang manusia. Jadi teman-teman, sebelum Yesus dilahirkan sebagai manusia, sebelum Allah berinkarnasi menjadi manusia, nah itu istilah yang tepat ya. Sebelum Allah berinkarnasi menjadi manusia, dia sudah ada teman-teman. Allah sebelum berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus, dia sudah ada. Karena apa? Dia ada sebelum dunia dijadikan. Dia juga adalah Alfa dan Omega. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa dia ada sebelum Abraham ada. Poin-poin ini memberikan kita informasi bahwa Yesus itu sudah ada sejak kekekalan. Nah, namun dalam prosesnya untuk berinkarnasi menjadi manusia, karena dia harus menjadi manusia 100%, maka dia harus mengikuti proses-proses alami bagaimana terjadinya manusia itu. Tetapi yang membedakan adalah tidak ada persetubuhan di sana. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sehingga jadilah pribadi Yesus, tidak. Tetapi firman-Nya itu membuahi kandungan Maria. Nah, ini pun kita harus menempatkan dalam kuasa Allah. Kita nggak bisa memahami sembarangan, karena nanti teman-teman akan berargumentasi lagi. Berarti firman-Nya itu bersetubuh dengan Maria. Oh, tidak seperti itu pengertiannya. Kita kembali lagi bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Setelah Maria mengandung itu, maka semua proses terjadi seperti manusia 100%. Jadi itu dia teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering kali muncul. Sebetulnya Yesus itu manusia. Dan Tuhannya Yesus itu Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan yang zat. Tuhannya Yesus adalah Allah SWT. Ini kan klaim yang sering teman-teman muslim itu bawa. Enggak seperti itu, karena di dalam penjelasan baik Taurat, baik Zabur, baik Injil tidak pernah menjelaskan bahwa Yesus memiliki Tuhan yang namanya Allah SWT. Bahkan tidak ada cerita satupun yang menjelaskan bahwa Allah Israel itu adalah Allah SWT. Enggak ada. Teman-teman bongkar bangkir Alkitab itu sampai rambut putih, kalian tidak akan menemukan ada nama Allah SWT di sana. Tidak ada teman-teman. Allah yang diperkenalkan oleh Taurat itu ya Yahweh, Adonai. Kalau teman-teman lihat terjemahan. Jadi tidak ada satupun dari pertanyaan-pertanyaan kalian ini yang sifatnya itu inti. Enggak. Sifatnya itu membuat orang-orang Kristen itu harus mikir untuk menjawab. Tidak ada. Lalu kenapa Yesus disalib? Pertanyaan selanjutnya. Yesus disalib karena dosamu dan dosaku. Itu jawaban pertama. Kemudian Yesus disalib karena penetapan sejak awal bahwa yang harus menebus manusia dari dosa adalah yang sempurna. Maka Allah harus mengambil rupa manusia.
Begitu teman-teman, itu penjelasannya. Ya, kita masuk di dalam ranahnya teman-teman muslim ya. Mereka yang masuk itu senang mengatakan bahwa banyak orang-orang Kristen yang masuk Islam di dalam pengajian akbar dan sebagainya. Teman-teman, itu bukan data. Oke, maksudku begini, itu bukan satu hal yang menakjubkan. Yes, ketika orang masuk Islam dalam pengajian akbar itu bukan satu hal yang menakjubkan, karena di dalam kekristenan juga begitu, banyak orang dari muslim yang masuk Kristen, banyak sekali, bukan hanya satu, banyak. Jadi kalau datanya hanya seperti itu bukan satu hal yang perlu kita banggakan, karena antara Kristen dan Islam sama aja. Yang saya pengen adalah kalian memberikan data survei langsung dari Kementerian Agama contohnya, terkait berapa banyak orang Kristen yang masuk Islam dan berapa banyak orang Islam yang masuk Kristen. Nah, kalau itu bagus teman-teman, itu bagus, itu baru sesuatu yang menakjubkan lah kalau seandainya setelah disurvei oleh Kementerian Agama maka menemukan orang Kristen banyak masuk Islam. Nah, tidak apa-apa, karena kita sebagai orang Kristen tidak akan mempersoalkan itu. Mau seberapa banyak orang Kristen yang masuk Islam tidak masalah, karena kita percaya bahwa manusia akan disaring. Jadi setiap kita tuh akan disaring. Nah, akan dipisahkan mana yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mana yang tidak. Ya, itu banyak sekali perumpamaannya di dalam Alkitab. Ketika di ladang sawah itu ada tumbuh padi dan ada tumbuh ilalang, maka semuanya itu akan dibiarkan besar. Setelah masa panen tiba, maka yang ilalang akan dipotong, akan dicampakkan kepada api neraka. Jadi mungkin mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus ini adalah bagian dari seleksi itu, penyaringan tersebut. Jadi it's okay teman-teman, tidak masalah. Tidak ada satu hal pun yang membuat kami pada akhirnya kaget, menangis-menangis, teriak-teriak. Tidak ada teman-teman. Tidak ada. Namun yang anehnya teman-teman ya, orang Kristen masuk Islam disambut dengan sorak-sorai. Tetapi kalau orang yang sudah masuk di Islam dan keluar, itu akan dibunuh. Kalian cari aja sendiri ya penjelasan soal itu. Kenapa masuk mudah tapi keluar sulit? Yes, saya pernah mendengarkan dari Buya Sakur ya. Dia menjelaskan bahwa begitu. Orang tuh masuk Islam itu mudah, tapi keluarnya yang sulit. Karena apa? Kau keluar kau akan diancam dibunuh. Itu yang membuat sulit. Jadi ya lihat aja sendiri mana yang keren. Kau masuk Kristen kau dengan damai, kau santai-santai aja. Kau keluar pun terserah, urusanmu. Karena masalah keimanan itu masalah pribadi, masalah keputusan oleh free willmu itu. Kehendak bebasmu itu. Nah, sekali lagi ya, mereka selalu menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau statement-statement yang sudah sering dibahas, sudah sering dijawab oleh orang-orang Kristen. Dan semuanya itu menurutku sudah basi. Tolonglah bertanya sesuatu yang baru biar kita tuh gimana ya, kaget kah, ketakutan kah dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah lawas itu kalian bawa lagi untuk bertanya. Ketika apologet Kristen memberikan pertanyaan balik kepada umat muslim, secara khusus yang naik di room-room debat itu, maka mereka akan kelabakan. Kemudian mereka akan marah. Kemudian mereka akan bertakiah. Seperti tadi, ada satu orang yang menjelaskan bahwa kita bisa berbohong teman-teman. Di dalam Islam, Anda boleh berbohong. Sedangkan di dalam Kristen, Anda tidak boleh berbohong. Kalau berbohong itu salah, dosa. Inilah perbedaan kita teman-teman. Dan ketika ditanya soal hal-hal yang sifatnya doktrinal di dalam Islam, yang ada adalah mereka bertakiah dan marah-marah.
Perintah puasa dari mana, dari siapa itu aja mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu dan mereka hanya melakukannya. Perintah untuk sunat dari mana mereka tidak tahu, tapi mereka melakukannya. Sulit teman-teman, sulit untuk berdiskusi dengan mereka. Tapi itulah faktanya, bahwa mereka hanya dilatih untuk menyerang kekristenan, namun tidak dilatih untuk bertahan, tidak dilatih untuk memahami imannya sendiri. Sulit teman-teman. Karena itulah mereka didesain untuk itu, hanya untuk menyerang. Untuk bertahan, tidak. Marah, iya. Untuk marah dan untuk mengancam, ya itu natur mereka ya sejak awal seperti itu. Karena dari penyebaran Islam sendiri pun identik dengan pertumpahan darah. Kamu tidak menerima ajaranku, kamu menolak ajaranku, maka darahmu halal kamu akan saya tumbangkan. Yes, sejarahnya seperti itu. Dan hal itu bukan saya sampaikan. Ada satu ustadz yang mengatakan bahwa kita tidak perlu malu, takut untuk mengakui bahwa Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Tidak perlu mengakui itu. Jadi dari Islam sendiri mengakuinya. Karena itu teman-teman, setelah Anda mendengarkan penjelasan ini, setelah Anda menyimak diskusi ini, saya persilahkan untuk setiap kalian berkomentar. Sampaikan pendapat kalian, baik Islam maupun Kristen, silahkan kalian berkomentar, berperang di kolom komentar itu. Dan ingat, berperanglah dengan baik, dengan sopan, dengan data-data, sehingga tidak ngawur ya. Kolom komentarku jangan kalian rusakin dengan maki-makian, hujat-hujatan dan sebagainya. Mari berargumentasi, memberikan jawaban yang masuk akal. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.